Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami menyapa kita semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bersukacita, apalagi mengakhiri tahun 2020 pada hari ini. Baiklah, kita tutup tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak sekalian, saya mengundang kita semua untuk saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing sebelum kita disapa oleh firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di saat kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita mengakhiri ujung tahun 2020 ini, tertulis dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Demikianlah bunyinya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah bunyinya. Sebagai topik renungan kita adalah firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2020 ini, bukan? Tentu saja banyak kenangan yang sudah dilewati kita, baik suka maupun duka. Apalagi situasi pandemi COVID-19 melanda dunia di mana kita berpijak. Banyak pembelajaran yang dapat dipetik, antara lain bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana melakukan aktivitas kepada kebiasaan baru, bagaimana mengelola keuangan dengan hemat, bagaimana peduli dengan penderitaan orang lain, atau peka tanggap terhadap kesusahan sesama kita, terlebih yang ada di sekitar kita. Di saat inilah kita diingatkan oleh firman Tuhan yang sedang menyapa kita semua agar kita mau berbagi kasih terhadap sesama kita. Apakah dasar kita melakukan itu? Jawabnya adalah karena hidup di dalam firman Tuhan, bukan? Orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang yang hidup baru, adalah orang yang telah memperoleh penyucian oleh darahnya yang kudus, orang yang penuh dengan ketaatan pada firman-Nya. Demikianlah kehidupan anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua pertanyaan yang muncul untuk saudara dan saya, yakni, apakah firman Tuhan yang kekal itu sudah menjadi bagian kehidupan kita selama 1 tahun ini? Lalu apakah yang telah diperbuat oleh kita selama 1 tahun ini sesuaikah dengan tuntunan firman Tuhan itu? Merefleksi atau merenung kembali adalah momen yang tepat untuk dilakukan oleh kita masing-masing. Tentunya sebuah lagu mengingatkan kita semuanya, yakni apa yang sudah kuperbuat bagimu Tuhan. Dalam bahasa Bataknya, Ahadonahubaen Tuho Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya, What I have done to God. Boleh kita jawab masing-masing dengan penuh kejujuran. Semakin kita sadari belum apa-apa yang telah kita perbuat bila dibanding dengan kasih Tuhan itu. Inilah pengakuan kita yang sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Lalu kita berpengharapan selalu di tahun 2021 ini bahwa kita akan lebih baik lagi untuk mengasihi sesama kita. Itulah doa kerinduan kita kepada Tuhan. Kemudian saudaraku, tetaplah firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita dimanapun dan kapanpun itu. Karena firman-Nya itu adalah kekal, abadi selama-lamanya. Kendati pun kehidupan manusia adalah ada masanya, ada waktunya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita bersama-sama mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Walau banyak sekali penderitaan yang kita pikul, kedukaan yang beruntun, kesulitan yang dihadapi,
dari pandemik COVID-19 ini. Banyak yang menganggur, banyak yang mengalami kesulitan untuk kehidupan. Tapi saudaraku, Dialah Tuhan kita yang tidak pernah diam untuk menolong kita selalu. Percayalah, beritakanlah selalu kabar baik kepada sesama kita, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita semuanya. Selamat merenungkan firman Tuhan ini, dan marilah kita akhiri tahun 2020 ini sungguh-sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberikan pengharapan baru bagi kami bahwa kasih-Mu nyata kepada kami, yaitu firman-Mu yang kekal, abadi, dan selama-lamanya adalah kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kami tuntunan firman-Mu lah yang selalu kami rindukan agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu, yakni mengasihi sesama kami dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa pamrih. Karena itulah ajaran-Mu ya Tuhan kepada kami. Beri kami kekuatan untuk mengakhiri tahun 2020 ini, dan ajar kami Tuhan untuk merenungkan berkat-Mu yang luar biasa turun atas kami. Kendatipun banyak kedukaan akibat pandemi COVID-19 ini, kami belajar Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak pernah henti-hentinya menolong kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.